Ya, oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan ya. Dan hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Mbak Ellen dari Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan membahas saham incaran milenial dan Gen Z. Nah, itu di sesi pertama. Dan di sesi kedua nanti ada membahas dari platform ya, dari CGS CIMB Sekuritas atau biasa dikenal dengan CGS CIMB iTrade. Dan Bapak Ibu yang join pada siang hari ini, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A, karena nanti kita akan berdiskusi ya terkait materi yang dipaparkan oleh Mbak Ellen maupun dari tim digital bisnis. Oke, sebelum kita mulai, kita masuk ke ini dulu ya, karena ke website kita, karena kita banyak promo tentunya. Oke, sebentar. Oke, saat ini di layar kaca Bapak Ibu semuanya menampilkan dari website resmi kita dari cgscmb.co.id atau CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengikuti promo-promo kita, program-program kita, itu udah nggak asing lagi ya, karena kita sudah hampir jalan seminggu bahwasanya kita ada promo di bulan inklusi keuangan. Nah, hadiahnya apa aja sih? Nah, caranya tinggal klik flyer di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada promo Lucky 500 ya, atau Lucky 500 untuk 500 orang pertama yang melakukan pembukaan rekening secara online pada periode 1 sampai 31 Oktober 2023 seperti itu ya. Dan itu bisa mendapatkan kesempatan sebesar 100.000 untuk saldo RDN-nya. Nah, yang kedua di sini ada bio bonus in Oktober, ekstra bonus ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mengikuti kelas pasti seperti hari ini dan melakukan pembukaan rekening, itu akan mendapat ekstra bonus sebesar 100.000 seperti itu ya. Jadi kalau buka akun di bulan Oktober di Lucky 500, lalu nantinya Bapak Ibu mengikuti kelas pasti seperti hari ini dan minggu depan ada juga, nanti mendapatkan ekstra bonus ya sebesar 100.000. Jadi kalau diakumulasi mendapatkan 200. Nah, yang terakhir, nah kalau yang Bapak Ibu atau keluarga yang senang bikin konten, nah kita juga ada promo nih untuk Sobat Genfest Challenge. Jadi hadiah ini untuk 3 orang pertama mendapatkan 300.000 dengan cara mudah banget. Membuat video di TikTok dan stitch dengan salah satu video TikTok di akun CGS CIMB ID, dan nanti videonya itu atau foto harus menunjukkan alasan kamu berinvestasi. Nah, mudah kan? Jadi, tunggu apa lagi? Kita ada 3 promo yang jalan di bulan ini. Jangan sampai ketinggalan, waktunya juga sebulan aja, bulan depan tidak ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan, nah disayangkan banget. Jadi kalau misalnya ini, kalau bisa dapetin tiga-tiganya, seperti itu. Oke, kita langsung aja coba masuk ke sini ya, ke website kita. Kalau tadi kita sudah ngomongin promo untuk pembuka rekening, nah caranya buka rekening bagaimana? Klik register di sini. Nah, ketika sudah klik register di sini, masukkan alamat email yang aktif ya, atau yang sudah terdaftar di handphone atau di laptop gitu ya, seperti email saya ini. Lalu masukkan kata sandi. Nah, kata sandi ini juga harus diperhatikan. Minimal 8 karakter, ada huruf besar 1 dan ada angkanya 1. Nah, seperti ini. Lalu kita cuman konfirmasi aja password yang di atas yang kita buat. Jangan lupa klik centang di sini ya, dan langsung klik register. Nah, nanti ketika sudah klik register, boleh cek
ke Gmail-nya atau inbox-nya, itu nanti ada link aktivasi, tinggal diklik link aktivasinya, nanti langsung diarahkan untuk pembuka rekening. Nah, di sini juga ada tertera untuk email atau nomor yang bisa dihubungin ya, atau email yang bisa dihubungin terkait kendala opening account. Jadi di sini ada email ke jk.cso@cgcw.com, dan juga ada nomor WhatsApp di 0815 1180 4883, dan jam kerjanya dari hari Senin dan Jumat. Jadi 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau ada pertanyaan terkait promo-promo kita, bisa langsung tanyakan saja ya di kolom Q&A ya. Jadi biar bisa dapat informasinya dan dapat hadiahnya. Oke, kita langsung aja masuk ke sesinya Mbak Ellen. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Ellen. Ya, terima kasih Wisnu, dan izinkan saya untuk share screen sebentar ya, semuanya. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya sepertinya. Ya, sudah. Oke, selamat siang semuanya. Senang sekali. Saya Ellen Gracia, Retail Research Analyst CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Hari ini bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu semuanya ya. Tentunya di bulan Oktober ini tadi juga sudah disampaikan oleh Wisnu, kita juga ada berbagai program menarik ya dalam rangka memperingati bulan inklusi keuangan. Tadi sudah disebutkan ada Lucky 500 bagi 500 orang pertama yang melakukan pembukaan rekening online selama bulan Oktober. Ini bisa mendapatkan voucher investasi senilai Rp100.000. Kemudian juga ada BIO ya, bonus in Oktober buat yang mengikuti kelas edukasi seperti sekarang nih di kelas Pasti Paham Investasi untuk umum. Ini juga bisa mendapatkan voucher investasi senilai Rp100.000. Dan juga ada challenge yang menarik di sosmed, ada Sobat Genfest Challenge bagi 3 orang pemenang. Ini juga bisa mendapatkan voucher investasi senilai masing-masing Rp300.000 ya. Caranya gampang banget, bisa upload konten nih lewat video atau foto di Instagram atau TikTok yang menunjukkan alasan kenapa berinvestasi ya. Jadi jangan ketinggalan ya semuanya untuk promo-promo menarik di bulan Oktober ini. Buat syarat ketentuannya ini lebih lengkap ada di Instagram @CGS-CIMB-ID, kemudian juga ada di website CGS-CIMB Sekuritas. Dan juga buat yang tadi mau buka rekening secara online, ini juga bisa ya, langsung saja nih di-scan ya barcode-nya di samping pojok kanan bawah. Ini juga ada barcode yang nantinya bisa langsung otomatis ke website CGS CIMB Sekuritas ya untuk pembukaan rekening secara online. Oke. Kembali mengingatkan untuk semuanya, nanti kalau ada yang pertanyaannya bisa disampaikan di kolom Q&A ya, nanti kita akan jawab di akhir presentasi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan topik yang juga menarik sekali ya, yaitu seputar investasi untuk generasi milenial dan juga Gen Z. Nah, seperti apa sih tipsnya dan kira-kira saham apa saja nih yang bisa dilirik? Kita akan kupas lebih dalam di hari ini. Namun sebelum itu perlu kita ketahui juga ya berbagai jenis generasi ya. Jadi selain generasi milenial dan Gen Z, ada juga nih generasi-generasi lainnya seperti Generation X, Baby Boomers, dan juga Silent Generations. Nah, sebenarnya generasi Gen Z dan Millennials ini yang menjadi generasi dengan usia paling produktif ya di saat ini. Kalau kita perhatikan generasi milenial ini usianya range-nya itu di sekitar 26 tahun sampai 40 tahun. Kemudian untuk Gen Z ini usianya di bawah 25 tahun. Jadi memang nih usia-usia yang memang sedang dalam masa pengembangan karir begitu ya. Nah, sementara Generation X, Baby Boomers, dan Silent Generations ini cenderung generasi yang sudah matang secara umur begitu. Nah, itu mungkin secara singkat saja terkait dengan perbedaan generasi dari ke generasi. Nah, apa sih keuntungannya menjadi generasi milenial dan juga Gen Z? Karena ini memiliki keuntungan juga ya, mereka ini memiliki keuntungan dari segi waktu, sudah jelas karena usianya juga lebih muda. Jadi dibandingkan generasi-generasi lain seperti misalnya generasi X yang usianya sudah di atas 40 tahun, mereka tuh lebih muda, lebih kuat, dan juga lebih produktif ya. Dan juga sedang dalam masa peningkatan penghasilan juga karena kan sedang berkarir. Nah,
Kemudian untuk generasi milenial dan juga generasi Gen Z ini memiliki modal juga untuk bisa memulai perencanaan keuangan mereka sedini mungkin. Jadi sebenarnya mereka ini dari sisi kesiapan untuk berinvestasi di jangka panjang seharusnya lebih siap ya daripada generasi-generasi yang lebih tua. Tapi sayangnya generasi ini biasanya nih cenderung suka yang serba instan dan juga tidak sabaran atau gampang FOMO, ikut-ikutan tren ya. Dalam investasi pun juga banyak sekali generasi milenial dan juga orang-orang yang dari generasi Gen Z ini yang cenderung tidak melakukan analisa dan cuma ikut-ikutan saja dalam berinvestasi. Sehingga mereka pun nih juga biasanya dalam hal perencanaan keuangan itu mereka tuh lebih cenderung tuh boros dan lupa menabung karena selain mereka juga FOMO dan sering ikut-ikutan, mereka juga sering banget nih menghabiskan pengeluaran konsumtif yang lebih banyak ya, seperti jalan-jalan, nonton konser, dan juga belanja nih. Nah ini nih, akibatnya generasi ini akhirnya kurang memikirkan kebutuhan investasi mereka, seperti kebutuhan-kebutuhan di masa depan, seperti pensiun dan pendidikan anak-anak mereka nantinya. Tapi sebenarnya kalau dibilang secara kesiapan dan juga secara sisi positifnya, sebenarnya generasi milenial dan generasi Gen Z ini banyak sekali keuntungannya dibandingkan generasi-generasi lainnya. Nah, kita tahu kita juga selamanya tidak mudah, sehingga investasi itu juga penting sekali. Di masa depan akan ada saatnya nanti kita juga akan memasuki usia tua, dan ketika nanti kita sudah pensiun pun kita juga harus mempersiapkan finansial kita seperti apa. Nah, Indonesia sendiri mempunyai kebijakan batas usia kerja sampai usia 55 tahun. Nah, pertanyaannya kalau nanti sudah masuk pensiun, kalau kita sudah tidak bekerja lagi, bagaimana nih pendapatan kita nih ke depannya? Nah, itu dia kita perlu mengamankan ya dana pensiun dengan mulai berinvestasi sejak dini. Lebih baik semakin dini semakin lebih ideal lagi sebenarnya. Jadi semua kebutuhan itu bisa terakomodir, bisa terpenuhi ketika nanti kita sudah tidak bekerja lagi. Jadi kita lebih prepare lagi ya dalam sisi financial planning kita. Nah, sebelum memulai investasi, tentunya kita juga perlu menentukan time horizon investasi kita berdasarkan tujuannya. Apa sih sebenarnya yang kita capai dari keuntungan investasi ini? Nah, ada 3 ya, semuanya ini ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, kalau untuk investasi jangka pendek, ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Dan untuk tujuan investasinya pun, ini biasanya juga bisa ya belanjakan untuk liburan atau untuk membeli barang. Nah, sumber dananya itu biasanya bisa berdasarkan porsi uang yang kita tabung, yang kita sisihkan setiap bulannya, ataupun dari penggunaan kartu kredit ini juga bisa. Lalu kemudian untuk tujuan jangka menengah, ini juga jangka waktunya biasanya sekitar 1 sampai 10 tahun. Nah, untuk tujuan-tujuannya ini bisa untuk membeli mobil, untuk dana pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sumber dananya ini biasa butuh perencanaan juga. Demikian pula dengan investasi jangka panjang, ini juga lebih harus dipikirkan matang-matang lagi ya, diperhatikan lebih detail lagi nih untuk tujuan investasi jangka panjang, karena ini biasa durasinya juga jauh lebih panjang di atas 10 tahun. Nah, ini biasanya untuk membeli rumah atau untuk ini ya dana pensiun nih ke depannya. Namun selain itu kita juga harus mengenali jati diri kita nih, karakter investasi kita tuh seperti apa, kita tuh investor yang mana, karena setiap instrumen investasi juga memiliki resiko yang berbeda. Ada prinsip yang kita katakan ini sebagai high risk, high return. Semakin tinggi imbal hasilnya, semakin tinggi juga risikonya. Nah, ada beberapa juga jenis profil risiko investasi, di antaranya di sini ada konservatif, kemudian juga ada moderat, ada agresif. Nah, ada beberapa faktor ya dalam menentukan profil risiko. Yang pertama pastinya nih tergantung dengan situasi kita, kondisi finansial kita ini seperti apa. Lalu kemudian tipe atau jenis investor yang mana. Nah, ini berkaitan dengan jam terbang kita sebagai investor dan pengalaman kita sebagai investor ini sudah sampai mana, karena itu menyangkut sejauh mana pemahaman kita soal investasi. Lalu preferensi kelas aset investasinya, dan kemudian balik lagi ke time horizon dan juga tujuan investasinya. Ini perlu ditentukan dan perlu kita ketahui sebelum kita mulai berinvestasi.
Nah, investasi ini juga menjadi salah satu cara bagi kita untuk bisa mendapatkan passive income ya, pendapatan pasif. Jadi selain kita bekerja sehari-hari, mungkin kita ngantor, kita punya pekerjaan yang setiap bulannya bisa memberikan kita gaji, tapi sebenarnya dengan berinvestasi kita juga bisa nambah-nambah penghasilan kita ya. Jadi kita juga tidak perlu bergantung juga sebenarnya full gitu ya dengan gaji bulanan kita. Kita bisa nih cari penghasilan tambahan dari investasi. Nah, kita lihat ya, berdasarkan konsep cash flow quadrant, ada 4 jenis sumber passive income. Nih, di sini yaitu employee. They have a job nih. Mereka punya pekerjaan seperti yang tadi saya sudah singgung ya. Mereka mendapatkan gaji bulanan dari pekerjaan mereka. Lalu kemudian di sini ada B, business owner. Nah, ini ada pemilik usaha yang memang ini penghasilannya tidak menentu, tergantung dari ini ya, pendapatan atau profit dari usaha mereka gitu ya. Nah, lalu kemudian ada as self-employed, ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti freelancer, yang memang lebih kerjaannya tuh lebih kontrak base ya, jadi memang bukan berbeda gitu dengan employee yang di atas yang memang setiap bulannya sudah dapat nih gajinya fix tuh berapa gitu. Nah, lalu di sini juga ada I atau investor. Mereka memiliki investasi ya, jadi mereka sudah hidup bergantung dengan hasil investasi mereka gitu ya. Mereka full time investor ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang seperti ini yang memang udah jam terbang investasinya tuh udah lama sekali, sudah paham sekali sama dunia investasi, mereka akhirnya memilih untuk menjadi full-time investor ya. Karena mereka merasa ya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang juga konsisten dari investasi ataupun dari hasil trading mereka gitu. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda. Jadi employee dan self-employed ini memang mengandalkan pendapatan dari pemasukan pekerjaan yang mereka kerjakan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan active income. Jadi mereka bekerja untuk uang. Nah, sedangkan business owner atau investor ini mereka menerima pendapatan berdasarkan dengan keuntungan usaha maupun return investasi mereka. Nah, itu dia yang disebut dengan passive income. Nah, yang manakah ya kita ini sebenarnya dua-duanya ini sah-sah saja ya. Jadi tidak ada yang dikatakan tuh lebih baik gitu di antara kedua ini. Tapi idealnya begitu ya kalau bisa, ini impian semua orang itu adalah walaupun kita tetap saat ini masih bekerja dan mendapatkan gaji setiap bulannya, tapi kita juga bisa mendapatkan pendapatan pasif di luar pekerjaan kita dari investasi. Jadi kalau bisa dapat dua-duanya, kenapa enggak gitu ya? Oke, di sisi lain investasi juga bertujuan untuk menghindari inflasi. Nah, inflasi adalah proses meningkatnya harga barang atau jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu nih. Jadi sudah jelas inflasi ini kalau kita memang lihat inflasi itu tidak bisa terhindarkan ya. Apalagi kalau ekonomi kita tuh terus growing, terus bertumbuh. Nah, berikut kita lihat beberapa jenis investasi dan juga returnnya selama 10 tahun. Di sini bisa dilihat bahwa saham mencatatkan kenaikan tertinggi ya dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya seperti deposito, obligasi, dan juga emas. Tapi ada catatannya juga nih, tadi kan kita juga sudah melihat ya prinsip high risk, high return. Nah, kalau saham sendiri memang memiliki return yang lebih tinggi, tapi risikonya juga lebih tinggi dibandingkan dengan investasi seperti emas, obligasi, dan juga deposito gitu ya. Nah, itu dia mengapa sebelum memulai investasi memang lebih baik lagi kita perlu belajar ya, mengedukasi diri untuk bisa meminimalisir risiko dari investasi di saham. Oke, do's and don'ts dalam berinvestasi saham. Nah, yang ideal dan juga wajib dilakukan ya oleh investor saham itu adalah mempunyai investasi dengan menggunakan dana yang menganggur. Jadi bukan dana panas, tapi dana dingin ya, dana yang memang sudah disisihkan dalam porsi pengeluaran kita yang memang ditujukan untuk investasi. Nah, kedua, investasi juga dianjurkan untuk mendiversifikasi saham ke dalam portfolio. Jadi, dalam berinvestasi saham, alangkah baiknya nih kita bisa memilih lebih dari satu saham gitu ya. Kita
tersebar, jangan semuanya all in di satu saham. Kalau bisa idealnya tuh di 3 atau sampai 4 saham gitu. Nah, kemudian ketiga, menggunakan atau belajar analisa fundamental dan teknikal. Nanti lebih lengkapnya lagi kita akan bahas ya di slide-slide berikutnya terkait dengan analisa fundamental dan teknikal. Mengapa sih itu penting banget buat investasi saham? Lalu sebaliknya yang tidak boleh dilakukan ini adalah menggunakan dana hutang dalam berinvestasi atau dana yang diperlukan dalam jangka pendek atau keperluan mendesak ya. Karena ibaratnya adalah gini nih, jangan sampai kita tuh jadi tidak fokus ya dengan porsi pengeluaran kita. Ada yang memang diperlukan untuk dana-dana konsumtif tiap bulannya seperti bayar cicilan rumah, bayar uang pendidikan anak, atau uang untuk transportasi gitu misalkan yang memang udah segitu gitu ya. Jangan dipakai semuanya untuk berinvestasi. Nanti sehari-harinya seperti apa gitu ya. Itu contoh simpel ya begitu. Lalu yang kedua juga jangan all in di satu saham, itu sudah sama juga kita diperlukan untuk diversifikasi, itu sudah pasti. Lalu yang ketiga adalah mendengarkan gosip atau orang yang tidak mempunyai kapasitas di pasar modal. Nah, ini balik lagi ke sikap FOMO ya. Fear of missing out ya, ikut-ikutan tren tapi tidak mempunyai analisa atau pendirian sendiri nih dalam berinvestasi saham gitu ya. Karena yang namanya risiko investasi saham itu harus ditanggung oleh investor itu sendiri. Jadi alangkah baiknya ini kita tidak sekedar mendengarkan saja, tapi kita juga mempunyai analisa kita sendiri gitu dalam mengambil keputusan investasi. Terus gimana caranya dalam memilih saham yang baik? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita juga harus cek dulu nih, kita tuh sebenarnya investor atau trader. Karena di sini ada dua ya karakteristik yang memang cukup membedakan sekali ya dari sisi pendekatannya. Kalau investor itu lebih ke menggunakan analisa fundamental, traders itu lebih menggunakan analisa teknikal. Nah, biasanya investor itu lebih cenderung menikmati profitnya di masa depan atau lebih pengen ditabung gitu ya, belum direalisasikan profitnya dalam waktu dekat gitu. Nah, berbeda dengan traders. Kalau traders ini biasanya langsung pengen cuan ya, langsung pengen merealisasikan profit mereka untuk kebutuhan jangka pendek begitu. Nah, tujuan investasi, makanya itu dia lebih ke arah long term. Sementara tujuan untuk trading itu lebih ke short term dan fokusnya itu pun beda. Kalau investor mereka lebih melihat dari sisi fundamentalnya, jadi mereka lebih fokus pada kondisi finansial perusahaannya dan juga prospek jangka panjang dari perusahaannya. Lalu kalau untuk para traders itu lebih fokus pada pergerakan harga sahamnya ya. Jadi mereka lebih ke ngelihat selisih kenaikan harganya gitu, lebih ngelihat dari capital gain-nya gitu. Nah, itu dia mengapa dari eksekusinya pun juga berbeda. Investor tuh lebih ke buy and hold, traders itu lebih ke buy and sell gitu. Oke, analisa fundamental kita akan bahas juga. Ini berdasarkan dari 3 pilar ya. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah industri atau sektor, yang ketiga adalah perusahaan atau rasio keuangan yang biasa dilihat nih oleh para investor. Nah, untuk ekonomi sudah jelas kita perlu update dong terkait dengan perkembangan ekonomi kita gitu ya. Sektor-sektor apa sih, industri-industri apa saja sih yang sepertinya akan diuntungkan dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Lalu yang ketiga adalah rasio keuangan yang biasa kita dengar secara valuasi, secara perbandingan antara saham-saham yang lain. Ini seperti apa? Apakah harganya saat ini cenderung menarik untuk diinvest atau tidak begitu ya. Nah, ini biasa kita bisa lihat dengan cara mengukur dari rasio PBV-nya, dari PER-nya, dari EPS-nya. Ini biasa yang disebut dengan menganalisa dari rasio keuangan. Nah, biasanya ini bisa dilihat juga dari rilis laporan keuangan emiten-emiten tersebut begitu. Nah, tujuannya apa? Untuk balik lagi mengetahui ekspektasi kinerja perusahaan di masa datang. Jadi kita bisa mengkalkulate dulu, mengestimasi dulu nih ya dengan neraca keuangannya yang sekarang dan juga rasio-rasio keuangan yang sekarang. Itu kira-kira di masa depan apakah juga akan
bertumbuh positif atau tidak. Nah, itu dia gitu. Karena kan investor pendekatannya adalah kita juga ingin melihat di masa depan ini akan arahnya tuh positif atau enggak ya. Kalau misalkan arahnya negatif, tentunya kita akan cenderung untuk menghindari saham tersebut begitu. Nah, sedangkan untuk analisa teknikal, nah, ini biasanya berdasarkan momentum atau opportunity, prediksi harga ya di masa datang. Ini untuk profit juga gitu ya. Cenderung tidak melihat juga dari sisi fundamental ya, karena kan juga ini investasinya dalam jangka pendek ya. Trading itu memang dalam jangka pendek, bahkan bisa dalam hitungan hari atau hitungan minggu membeli saham lalu langsung menjualnya, atau bahkan ada yang langsung 1 hari ini yang biasanya memanfaatkan momentum dari kenaikan harga sahamnya atau dari volatilitas dari harga sahamnya. Nah, itu yang biasa udah bukan disebut dengan traders lagi tapi scalper ya. Nah, itu dia mengapa di analisa teknikal ini juga harus banget nih teman-teman untuk menetapkan level cut loss ya. Jangan sampai karena terbawa begitu ya karena melihat kenaikan harga yang begitu signifikan begitu, padahal ini untuk jangka pendek, jadi lupa begitu ya untuk menerapkan beberapa level yang penting untuk taking profit ataupun juga cut loss. Nah, itu dia. Lalu dari sisi trennya ini juga berbeda. Kita perlu tahu arah pergerakan harganya. Nah, dalam analisa teknikal ini penting banget ya. Yang paling mudah untuk diidentifikasi itu trennya dalam harian, dalam mingguan, ataupun juga dalam tahunan. Nah, ada tren yang pastinya kita cenderung suka ya, yaitu tren bullish di saat harga sahamnya ini memang lagi naik gitu. Lalu juga ada trend down atau downtrend, ini biasa cenderungan harganya lebih turun atau bearish, dan juga stagnan atau kecenderungan harganya itu bergerak ke samping atau sideways. Nah, kalau ditanya yang mana sih yang lebih baik? Yang paling enak ya, itu adalah kita masuk di saham yang lagi sideways tapi sudah ada tanda-tanda reversal atau uptrend nih. Itu biasanya tuh yang memang diincar ya oleh para traders atau investor begitu. Nah, tapi balik lagi nih, harus ditentukan juga nih level support dan juga resistensinya dalam analisa teknikal. Nah, level support sama resisten itu sering banget ditanyakan ya. Level support itu apa? Level support itu level ketika harga ini sudah cukup baik untuk dibeli. Biasanya support ini kita lihatnya saat titik harga sahamnya terendah, lalu nih ada tanda-tanda pembalikan arah ya atau mantul gitu dari supportnya. Nah, ini biasa nih benar-benar yang menjadi incaran para traders dan juga investor ya. Ketika itu saham bisa mantul dari harga supportnya, itu menarik banget untuk dipantau. Atau yang biasa dikatakan oleh kita, ini biasa strategi buy on weakness. Nah, kemudian resistance level. Nah, ini balikannya dari support ya. Kebalikannya dari support karena ini biasanya harga di mana investor ini bakal cenderung taking profit gitu, bakal menjual sahamnya gitu. Tapi kalau misalkan saham tersebut bisa break resistance gitu ya, bisa breakout lagi, biasanya strateginya juga bisa nih buy on breakout gitu ya. Jadi ketika harga sahamnya menembus jauh di atas resistensinya dan masih stabil-stabil saja, masih cenderung uptrend saja, sah-sah saja sih kita untuk bisa menambah posisi kita di saham tersebut begitu. Nah, tapi ketika harga sahamnya break resistance lalu turun, itulah momen di mana kita harus sell on high ya, atau menjual begitu, merealisasikan profit kita, karena ya jangan sampai profit yang kita sudah dapat malah ini semakin menipis karena kita ketinggalan gitu ya, kita telat untuk menjual saham tersebut ketika sudah memecahkan resistance begitu. Nah, lalu bagaimana sih kondisi market saat ini dan saham apa saja yang menarik yang bisa diincar?
Kita akan bahas dulu ya terkait dengan kondisi market saat ini. Seperti kita tahu memang karena meningkatnya inflasi sejak tahun lalu, ini Bank Sentral Amerika Serikat juga telah menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate hingga ke level 5,25 sampai 5,5%. Nah, maka itu pemerintah Amerika juga sendiri memiliki target inflasi sebesar 2%. Nah, karena inflasi saat ini kalau kita perhatikan sudah cenderung melambat di Amerika, kalau tidak salah di bulan Agustus ini sudah di angka sekitar 3%, sudah sebenarnya sudah semakin dekat ya dengan target inflasi pemerintah di 2%, maka ekspektasinya pun untuk kedepannya kebijakan The Fed ini akan cenderung mempertahankan suku bunga atau mulai memangkas suku bunganya. Nah, tapi ada update sedikit nih, karena kenaikan sejumlah harga komoditas seperti minyak yang diperkirakan bisa mempengaruhi kenaikan inflasi di bulan September dan juga di akhir tahun. Biasanya kan permintaan komoditas itu meningkat di musim dingin. Nah, kenaikan dari harga komoditas itu bisa menyumbang inflasi kembali. Sehingga The Fed ini juga arahnya diperkirakan masih akan kembali menaikkan suku bunga satu kali lagi sebesar 25 basis point. Dan setelahnya baru mulai mempertahankan suku bunganya atau mulai memangkas suku bunganya di tahun depan ya. Jadi kalau ditanya akhir tahun ini apakah The Fed akan memangkas suku bunga? Sepertinya belum, ekspektasinya belum ke sana. Tapi untuk survei dari FedWatch ini perkiraannya untuk kuartal 4 2023 di akhir tahun ini masih ada ruang kenaikan lagi ya sebesar 25 basis point untuk kenaikan Fed Fund Rate di akhir tahun. Nah, ini sebenarnya arah kebijakannya kalau misalkan dengan melihat seperti ini ya, sebenarnya ekonomi Amerika Serikat ini lebih mengarah ke soft landing. Jadi apa sih strategi ya The Fed nih? Jadi The Fed ini sebenarnya arahnya itu lebih ke mereka ingin menurunkan inflasi, tapi pertumbuhan ekonominya tetap stabil. Jadi bukan berarti inflasinya turun, tapi ekonominya ikutan lemah. Jadi memang di sini goals-nya adalah tetap mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga begitu ya. Tapi kenaikan suku bunganya pun juga kita harapkan semua ya itu tidak begitu agresif begitu ya seperti di tahun lalu. Nah, yang kenaikannya itu hampir setiap bulan ya kalau kita perhatikan dari FOMC meeting. Nah, kenapa sih kenaikan suku bunga The Fed ini sangat berdampak kepada market? Karena ketika The Fed menaikkan suku bunga, dolar ini juga menjadi lebih menarik. Jadi sehingga investor asing ini juga cenderung melirik dolar. Dan akhirnya mata uang kita, mata uang rupiah ini juga akhirnya ikut melemah. Karena apa? Karena capital outflow dari pasar kita yang kemudian investor-investor asing ini jadi beralih ke dolar ya. Jadi begitu. Nah, itu dia. Tapi kalau kita perhatikan lagi, meski inflow asing ke market kita ini masih dipengaruhi oleh ketidakpastian dari kebijakan The Fed, tapi inflow dari local fund ya, ini juga cukup menarik nih. Karena di bulan Agustus, ini local fund tercatat aktif masuk dengan level cash mereka yang juga tercatat turun dari 5% dari 7%, menjadi 5%. Nah, kalau kita perhatikan dari chart ini memang di sini terlihat ya level cash local fund ini terus turun. Yang artinya berarti local fund ini aktif begitu ya memasukkan cash mereka di saham-saham yang jadi pilihan gitu. Nah, ada saham apa yang dikoleksi oleh local fund? Ini ada saham mid caps dan small caps ternyata karena posisi local fund di bank big caps ini cenderung sudah maksimal, hampir 10% dari weighting mereka. Nah, ini dia yang kita lihat beberapa sahamnya. Ini ada Excel, ADMR, dan juga Medco ya, yang menjadi saham-saham yang tercatat overweight gitu dari local fund. Nah, sementara untuk ISAT dan MAPI, ini beberapa local fund justru cenderung memangkas posisi di kedua saham ini di Indosat dan MAPI. Namun overweight ke Excel dan ADMR dan Medco.
Nah, sebenarnya ada apa dengan Excel, ADMR, dan Medco? Ini juga sejalan dengan proyeksi CGS CIMB Sekuritas. Untuk Excel, CGS CIMB Sekuritas ini masih mempertahankan rating add di target price-nya 3.500 karena prospek kenaikan ARPU atas ekspektasi meningkatnya traffic data ya, karena jelang pemilu. Ini jadi positif banget buat Excel gitu ya. Kemudian untuk Medco, ini juga kita tahu nih belakangan ini kenaikan harga minyak mentah dan juga konflik di Timur Tengah baru-baru ini, di mana kita tahu nih hari ini harga minyaknya naiknya nih sampai 5% tadi. Nah ini juga bisa mendorong kenaikan harga minyak lebih lanjut lagi ya. Dan kemudian juga ekspektasi pasokan yang kurang karena pemotongan produksi oleh negara OPEC Plus ini juga bisa menjadi booster lagi nih buat kenaikan harga minyak. Jadi view untuk Medco ini juga masih positif. CGS CIMB Sekuritas juga mempertahankan rating add dengan target price di 1.650 untuk Medco. Nah, kalau ADMR nih, kalau ditanya ADMR kita belum cover ya kebetulan, tapi untuk target price-nya secara konsensus itu di 1.405 dengan view di mana ADMR ini cukup menarik kalau kita perhatikan karena adanya diversifikasi bisnis aluminium dan juga isu akuisisi tambang litium ya, yang sepertinya juga akan mendorong pendapatan buat ADMR begitu. Nah, ini mungkin ketiga saham yang belakangan ini diincar oleh local fund, ada Excel, ADMR, dan juga Medco. Tapi untuk perdagangan di bulan September itu sejauh ini seperti apa sih kalau kita boleh review sejenak? Memang bulan September ini menjadi bulan September yang tidak ceria ya di tahun ini. Kalau kita perhatikan IHSG ini turun 0,19% ya secara bulanan. Nah, secara valuasi pun PI IHSG ini juga kalau kita compare per tanggal 23 September dibandingkan dengan per akhir Agustus 2023, ini juga PI-nya turun ya. Di 23 September ini tercatat PI IHSG ini 13,1, lebih rendah dibandingkan PI di bulan Agustus yang 13,5. Nah, karena itu tadi di bulan September IHSG-nya turun dan juga capital outflow-nya juga cukup masif di bulan September. Karena tadi kenaikan dolar Amerika Serikat yang juga menyeret pelemahan rupiah kita. Namun meski demikian sih sebenarnya kalau misalkan di bulan September ini sebenarnya juga membuka kesempatan dan peluang juga nih untuk mengincar saham-saham yang sedang terkoreksi ya, saham-saham berfundamental baik. Ini bisa menjadikan kita untuk strategi buy on weakness juga karena di bulan Oktober biasanya emiten-emiten akan merilis laporan keuangan di kuartal ketiga. Jadi sebenarnya momen-momen koreksi ini bisa dimanfaatkan banget ya asal saham-saham yang kita pilih itu berfundamental baik dan memiliki kinerja yang prospeknya positif ke depannya. Ini bisa membuka peluang juga buat kita bisa mendapatkan saham-saham dengan harga yang terdiskon gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sih market tuh koreksi mulu. Sebenarnya kalau koreksinya masih dalam batasan wajar, ini bisa menjadi kesempatan dan peluang gitu ya untuk mengincar saham-saham di harga yang bawah begitu ya. Karena kan pendekatan investor adalah pendekatan traders juga sebenarnya adalah lebih baik membeli saham yang kualitasnya baik dengan harga terdiskon ya gitu. Oke, kita juga mungkin review dulu ya pergerakan secara sektoral untuk di bulan September. Ini juga kalau kita lihat yang menarik ada konstruksi, industrial, dan juga batu bara ya. Yang ini ketiga sektor ini, tiga-tiganya itu ditutupnya positif lah. Mencatatkan pergerakan yang positif selama bulan September. Oke, untuk konstruksi ini ada PTPP. Ini naiknya 34% secara month on month. Nah, katalisnya apa sih? Karena masuknya investasi asing ke ibu kota negara atau IKN dan juga PTPP juga masuk ke dalam proyek strategis nasional untuk 10 tahun ke depan. Kemudian sektor industrial ini juga menarik ya. Ada UT, UNTR, United Tractors yang kinerja 8 bulannya ini juga inline karena pemerintah juga setuju memperpanjang masa berlaku
RKAB jadi 3 tahun sehingga meningkatkan efisiensi dalam persetujuan kuota tambang. Nah, kebijakan pemerintah dalam memperpanjang masa berlaku RKAB ini memang mendapatkan respon yang positif banget untuk emiten-emiten tambang ya. Jadi bukan UT saja nih sebenarnya, emiten-emiten tambang lainnya juga sebenarnya cukup ya mendapatkan angin segar dari kebijakan ini karena pastinya perusahaan itu jadi lebih efisien lagi dalam mengelola kuota tambangnya. Lalu kemudian di saham batubara ini juga ada Adaro yang juga terseret sentimen positif dari kenaikan harga minyak mentah ya, karena harga batubara Newcastle juga naik nih selama bulan September, di mana Adaro ini juga menjadi salah satu saham batubara yang berfundamental baik dan juga cukup sensitif dengan kenaikan harga batubara Newcastle. Nah, sebaliknya ada 3 sektor yang membukukan kinerja yang melemah di bulan September. Ada teknologi, ada Goto yang turunnya ini sampai 10% selama bulan September ini. Nah, ini masih terbebani juga saham-saham teknologi karena kebijakan The Fed yang juga memberikan sinyal hawkish ya, sinyal-sinyal bahwa mereka akan menaikkan suku bunga acuan lagi sebanyak 25 basis point atau 1 kali lagi di akhir tahun. Nah, biasanya saham-saham teknologi ini memang sudah cukup sekali terdampak oleh kenaikan suku bunga The Fed begitu ya. Sama halnya dengan properti juga. Nah, kenaikan suku bunga ini juga mempengaruhi daya beli di pasar properti. Karena kalau bunganya naik, bunga acuannya naik, berarti bunga KPR-nya juga semakin naik gitu. Dan kemudian last but not least ini juga ada semen. Ada semen yang kemarin tuh juga cukup negatif ya. Kita lihat memang kenaikan harga batu bara ini juga menyebabkan tekanan pada margin keuntungan untuk emiten-emiten semen. Dan kalau kita perhatikan juga untuk data penjualan semen di bulan September ini juga terjadi penurunan ya secara bulanan begitu. Oke, nah di bulan Oktober ini seperti apa? Kalau kita perhatikan secara seasonality, bulan Oktober itu biasanya ditutup hijau ya. Jadi kita harapkan nih di bulan Oktober tahun ini juga bisa ya ditutup hijau. Nah, kalau kita lihat dari historical selama 3 tahun terakhir, IHSG ini biasanya ditutup di zona hijau atau menguat dengan probabilitas 100% untuk di bulan Oktober. Tapi sekali lagi disclaimer hal ini tidak bisa dijadikan acuan juga karena bisa saja tahun ini berbeda. Tapi ya sama-sama kita harapkan untuk bulan Oktober ini bisa menjadi bulan yang hijau royo ya, hijau-hijau royo gitu untuk IHSG kita di bulan Oktober ini. Karena juga asumsinya dengan adanya rilis kinerja keuangan yang akan dimulai pada pertengahan Oktober ini, apabila positif, ini juga akan menjadi booster buat IHSG kita di bulan Oktober. Nah, secara teknikalnya ini seperti apa? Kalau kita perhatikan secara teknikal ini IHSG membentuk pola asymmetric triangle ya di sini. Nah, ini yang cukup menarik kalau kita perhatikan untuk support terkininya, support terdekat buat IHSG. Ini ada di area 6.870, kemudian untuk support keduanya ada di 6.780 dan kemudian untuk resistance-nya ini ada di area 6.950. Sepertinya sudah di break ya untuk hari ini. Kalau kita perhatikan di sesi kedua perdagangan hari ini, IHSG sudah di level 6.920 ya. Jadi memang ini udah dekat-dekat resistnya di 6.950 ya untuk perdagangan di hari Senin ini. Nah, kemudian untuk resistance keduanya ini di 7.020. Nah, ini berdasarkan dengan pola asymmetric triangle yang terbentuk ya. Kita lihat sejak bulan pertengahan Juli gitu ya untuk IHSG ini. Jadi arahnya sebenarnya masih cenderung uptrend meskipun sempat-sempat agak-agak sideways ya di bulan September.
Oke, untuk target CGS CIMB Sekuritas ini melihat bahwa IHSG untuk kedepannya di akhir tahun 2023 ini outlook-nya bisa mencapai di level 7.250. Jadi so far kalau kita lihat ya, as long as IHSG bisa break level 6.950 dan juga bisa menyentuh di atas 7.020, tidak menutup kemungkinan juga nih bisa menyentuh di area target CGS yang bisa sekuritas di 7.250. Oke, sudah memasuki akhir tahun. Nah, ini biasanya ditanya-tanya nih akhir tahun nih ngeliat apa nih? Karena kita sudah di bulan Oktober ya, sudah banyak sekali nih biasa sentimen-sentimen positif juga yang biasanya ada nih ya di akhir tahun ini. Nah, ada katalis yang menarik terutama jelang pemilu yang juga bisa dipantau, di mana kalau kita perhatikan dari datanya di sini adalah konsumsi itu biasa cenderung meningkat ya jelang pemilu karena ditopang oleh belanja pemerintah. Nah, kalau kita boleh flashback nih ya, dari pemilu-pemilu sebelumnya, puncak konsumsi itu terjadi pada 2 kuartal sebelum pemilu dan juga pada kuartal di saat pemilu itu berlangsung. Maka itu proyeksi kita, pemilu pada Februari 2024 nanti, puncak konsumsinya itu kira-kira akan terjadi pada di kuartal sekarang nih, kuartal ketiga 2023, dan juga di kuartal pertama 2024 ya, untuk puncak konsumsinya. Nah, estimasi baseline untuk belanja pemilu di tahun 2024 mendatang ini mencapai 110 triliun rupiah atau setara 0,5% dari PDB. Nah, ini terdiri dari apa saja yang kita tahu pastinya sudah ada pengeluaran kampanye dan juga acara. Apalagi di pemilu kali ini, Pilpres dan juga Pilkada ini diadakan secara serentak. Dan belum lagi kalau misalkan Pilpresnya ini diadakan sebanyak 2 kali putaran ya. Jadi sudah kebayang dong pastinya pengeluaran dan juga daya beli konsumsi ini juga masih bisa terdorong meningkat lagi dalam jangka waktu yang lebih lama lagi gitu kan. Oke. Nah, kemudian terlihat juga meski demikian yang kalau kita perhatikan juga meski konsumsinya naik, terlihat bahwa ada pertumbuhan ekonomi juga ya yang cenderung lemah pada 3 kuartal sebelumnya dan 3 kuartal setelah gelaran keempat pemilu lalu karena ketidakpastian ekonomi dan kebijakan yang menghambat investasi. Jadi meski sisi positifnya konsumsinya ini terdorong meningkat, tapi pertumbuhan ekonominya juga kita perlu perhatikan karena pastinya ekonomi kita itu tidak akan terdorong dari masa kampanye pemilu saja. Masih ada ketidakpastian ekonomi lain seperti tadi kebijakan The Fed, kemudian juga pergerakan harga komoditas dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya untuk saat ini seperti apa view-nya, cenderung positif dari sisi daya beli masyarakat karena kalau kita perhatikan juga inflasi di bulan lalu ini juga sudah turun ya melandai signifikan, bahkan lebih rendah 0,19% secara month on month dan 2,28% secara year on year dari bulan Agustus begitu ya. Inflasi intinya juga bahkan turun sampai menyentuh di angka 2% dari bulan Agustus. Nah, kalau inflasinya itu turun, berarti daya beli masyarakat ini juga akan semakin terdorong dan appetite masyarakat untuk belanja, apalagi sudah di akhir tahun ini juga bisa semakin meningkat lagi begitu. Oke. Penurunan inflasi ini juga bisa memberikan dukungan kepada pemulihan daya beli ya. Kita tahu sejak tahun lalu karena inflasinya meningkat, daya beli juga jadi turun. Jadi kita ekspektasinya daya beli di akhir tahun ini bisa sangat-sangat positif khususnya untuk masyarakat dengan segmen menengah ke bawah. Nah, hal ini dapat menguntungkan emiten-emiten konsumer nih, di mana beberapa dari emiten ini juga kan sempat kinerjanya terdampak karena inflasi, karena kenaikan harga bahan baku begitu ya. Jadi ketika
inflasinya turun, harga bahan bakunya turun, itu bisa berdampak positif untuk emiten-emiten consumer karena mereka bisa menekan cost mereka. Nah, selain sektor consumer, perbankan ini juga perbankan yang menyasar segmen menengah ke bawah. Ini juga bisa berpotensi mengalami perbaikan kualitas kredit. Jadi, ada dua sektor yang perlu diperhatikan nih di akhir tahun ini. Ada sektor consumer dan juga sektor perbankan ya, yang sepertinya outlook-nya positif nih kalau kita berkaca pada kondisi ekonomi kita sekarang. Nah, meskipun inflasi telah mencapai target di kisaran 2-4%, sudah melandai nih inflasi kita sesuai dengan target Bank Indonesia juga diperkirakan tetap akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% hingga akhir 2023. Jadi, kalau ditanya kebijakan Bank Indonesia itu apakah sama nih seperti The Fed? Apakah mereka juga masih mau menurunkan inflasi? Sepertinya enggak ya, karena inflasi kita sudah mencapai target, sudah turun signifikan banget sejak tahun lalu. Sejak dibandingkan tahun lalu, inflasi kita udah turun banget. Jadi sebenarnya arah kebijakan Bank Indonesia ini berbeda dengan arah kebijakan The Fed. Jadi arah kebijakan Bank Indonesia ini lebih cenderung untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, karena rupiah nih sepertinya lagi melemah ya. Kalau kita perhatikan ya di perdagangan hari ini dolar naik lagi dan rupiah kita itu tadi kalau tidak salah sekarang juga ya rupiah kita itu sudah menyentuh di atas 15.600 ya per $1 Amerika Serikat. Jadi ini yang menjadi concern buat Bank Indonesia juga ya, bagaimana tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Oke. Tadi sudah sektor consumer yang menjadi salah satu topik juga di akhir tahun. Nah, sahamnya apa? Sahamnya ada Mayora. Ini Mayora cukup menarik kalau kita perhatikan ya. Mayora di semester 1 2023 ini laba bersihnya masih naik 86%. Walaupun penjualannya ini terimbas karena tadi penurunan daya beli, ini jadinya naiknya cuma 3% ya. Karena pendapatan di kuartal 2 2023 ini juga masih terdampak dan juga ikut turun 25% secara Q on Q atau dibandingkan dengan kuartal pertama di 2023. Nah, jadi walaupun penjualannya itu turun, tapi labanya tuh masih bisa naik gitu ya di sepanjang semester 1 2023 untuk Mayora. Nah, masih positif, masih optimis, Mayora juga menargetkan di akhir tahun 2023 penjualan masih bisa naik 10%. Dan Mayora sendiri juga mendapatkan booster juga dari penurunan harga bahan baku. Karena inflasi kita turun, harga bahan baku kita turun, jadi ada prospek bisa margin dari Mayora ini berpotensi naik gitu ya. Jadi ya, itu dia. Dan kemudian meski memang rupiah kita ini sedang melemah, tapi untuk emiten-emiten consumer seperti Mayora yang mempunyai exposure di pangsa pasar luar negeri atau melakukan ekspor, ini sebenarnya diuntungkan ya dari melemahnya rupiah dan kenaikan kurs dolar gitu ya. Karena kalau kita lihat juga posisi ekspor di Mayora untuk semester 1 2023 ini masih naik 7%. Jadi sebenarnya outlook-nya nih kalau misalkan dolar kita rupiah kita masih melemah dan dolar masih naik, emiten-emiten yang ekspor itu sebenarnya diuntungkan. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah pelemahan rupiah ini selalu berdampak negatif, enggak juga ya buat emiten-emiten yang cenderung memiliki porsi penjualan ke luar negeri yang banyak gitu seperti Mayora. Oke, ini secara teknikal kalau kita perhatikan ya, Mayora ini belakangan juga cenderung uptrend. Mayora juga cenderung uptrend setelah beberapa bulan yang lalu ini agak-agak sideways, tapi sekarang sudah cenderung uptrend ya.
Jadi ini menarik juga untuk dipantau nih. Untuk Mayora, support terdekatnya ini di 2620. Kemudian untuk resistance berikutnya ada di 2850. Dan kemudian untuk resistance secara jangka panjangnya ini di 2930. Nah, kalau kita melihat dari konsensus Bloomberg, Mayora ini rata-rata target price-nya secara konsensus ini di angka 3.187 ya untuk Mayora, atau kalau kita buletin di angka 3.190 untuk Mayora. Itu untuk jangka panjangnya target price-nya dari konsensus Bloomberg. Tapi kalau kita perhatikan dari technical chart berikut ini, sepertinya untuk kedepannya resistance terdekatnya ada di area 2.850 ya untuk Mayora. Nah, Mayora hari ini kalau kita lihat di perdagangan hari Senin ini seperti apa Mayora? Mayora hari ini, sebentar saya cek dulu, lagi terkoreksi sedikit ya, di 2660. Ini sebenarnya masih aman ya. Sebenarnya kalau misalkan ada yang mau buy on weakness di Mayora, karena Mayoranya kemarin juga udah sempat naik kencang banget. Nah, di area-area 2620 sampai 2660 di harga sekarang ini bisa menarik ya untuk dipantau nih oleh teman-teman semua ya, kalau misalkan Mayoranya nih lagi pullback nih seperti hari ini. Tapi disclaimer tetap lakukan analisa sendiri dan keputusan investasi tetap berada di tangan Anda begitu. Oke, satu lagi dari saham apa saja yang menarik? Ada dari sektor perbankan, ada bank big cap seperti BMRI di sini. Nah, BMRI ini juga kinerjanya menarik ya. Pertumbuhan kredit perbankannya naik 9,1% secara year on year pada sepanjang 8 bulan 2023 atau pada sepanjang Januari hingga Agustus 2023. Kemudian BMRI ini mencatatkan pertumbuhan kredit paling tinggi sebesar 12,3% secara year on year dibandingkan emiten-emiten lainnya seperti BBRI, BBCA, dan juga BBNI. Nah, BMRI juga mempertahankan guidance pertumbuhan pinjaman mereka sebesar 10-12% dan juga NIM sebesar 5,3% sampai 5,6%. Dan yang mungkin yang paling menarik adalah BMRI juga akan beralih ke pinjaman dengan yield yang lebih tinggi di segmen-segmen seperti komersial dan juga retail loan. Dan level ROI BMRI dibandingkan yang lain ini juga masih terus meningkat seperti di semester 1 2023. Level ROI-nya ini meningkat menjadi 21,9%. Dan kemudian pengembangan dari upaya digitalisasi BMRI ini juga menarik banget. Ada Livin dan juga Kopra yang juga bisa mengurangi biaya operasional dan juga mendorong produktivitas dari BMRI. Jadi kalau misalkan ditanya di antara semua katalis positif BMRI ini yang paling bisa mendorong itu apa sih? Pertumbuhan kreditnya ya, yang memang benar-benar mencuri perhatian banget ya, karena tumbuhnya sudah double digit dan juga sudah paling tinggi ya di antara emiten-emiten bank big caps lainnya begitu untuk BMRI. Nah, untuk target price dari CGS CIMB Sekuritas sendiri untuk BMRI ini masih ada di rating at-nya dan target price-nya di 6.750 ya. Karena tadi kita sangat-sangat suka ya dengan strategi BMRI yang juga ke arahnya tuh ke segmen yang yield lebih tinggi, kemudian juga rasio kasanya juga meningkat karena upaya digitalisasi dan juga improvement dari ROI-nya dibandingkan yang lain tuh lebih signifikan gitu ya. Nah, untuk technical view-nya untuk BMRI ini, oke, di hari Senin ini BMRI kalau kita perhatikan sekarang lagi diperdagangkan di area 6.000, ini masih oke sebenarnya. Untuk supportnya ini di 5.650 ya untuk terdekatnya di BMRI, kemudian juga support selanjutnya ini di 5.400 dan resistensinya ini di 6.250 dan resistance keduanya ini di 6.400 untuk BMRI begitu ya.
Jadi sebenarnya BMRI ini masih cenderung uptrend ya teman-teman ya, karena masih jauh banget nih di atas support terdekatnya di 5.650 begitu untuk BMRI. Tapi kalau untuk long term-nya apakah masih bisa untuk dilirik? BMRI masih banget ya, karena dari CGS yang Sekuritas ini juga mempertahankan target price BMRI ini juga cukup jauh ya dari harga sekarang di 6.750. Jadi bisa dihitung nih upside-nya. Kalau harga sekarang aja 6.000 terus target price-nya 6.750, berarti ya kurang lebih masih ada potensi keuntungan yang juga menarik ya kalau invest di BMRI. Dan kalau kita perhatikan juga untuk target konsensus Bloomberg di sini, ini juga kurang lebih sama ya, sama target CGS yang Sekuritas. Kalau target konsensus Bloomberg itu untuk BMRI ini di harga 6.600 ya untuk BMRI begitu ya. Oke, itu dia mungkin sedikit banyak yang sudah disampaikan dalam kelas pasti umum hari ini. Tentunya semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom Q&A, dan terima kasih banyak semuanya untuk kesempatan di hari ini. Saya kembalikan kepada Wisnu. Oke, thank you Mbak Ellen udah menyampaikan ya materi yang sangat menarik ya untuk siang hari ini. Sebentar. Oke, di sini ada pertanyaan Mbak Ellen dari Bapak Lumpriyanto Budiman. Pertanyaan adalah sektor saham apa saja yang bisa dibeli dan hold menjelang pemilu, dan apakah setelah pemilu apa di hold atau dilepas enaknya? Nah, mungkin boleh dijawab. Oke, ini menarik banget karena tadi kita juga membahas terkait dengan sektor consumer yang bisa menjadi pilihan ya saat-saat jelang pemilu gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya sektor mana yang paling tergerak dari katalis jelang pemilu, itu sudah pasti sektor consumer ya. Makanya Mayora ini menjadi salah satu saham top picks kita di sektor consumer staples, ada Mayora. Nah, sebenarnya apakah setelah pemilu bisa di-hold atau dilepas, itu tergantung dengan preferensi masing-masing ya. Karena kalau misalkan kinerjanya terdorong pas pemilu, biasanya akan terefleksi juga di laporan keuangannya di tahun depan. Karena kan pemilunya berlangsung dari akhir tahun ini, masa kampanyenya, sampai tahun depan. Jadi sebenarnya secara mid-term to long term ya, itu juga masih oke untuk di hold ya, saham-saham di sektor consumer gitu, yang memang kinerja fundamentalnya baik seperti Mayora, atau mungkin ada juga Unilever, dan juga ada seperti Access, S Hardware, itu juga menarik sih untuk dipantau. Nah, selain consumer itu ada sektor apa saja yang bisa dilirik? Ini sektor infrastruktur ya, juga sepertinya akan cenderung terdorong juga di akhir tahun ini. Biasanya belanja pemerintah untuk infrastruktur ini juga akan meningkat ya. Dan apalagi proyek IKN ini juga sudah mulai groundbreaking. Jadi emiten-emiten BUMN karya nih yang ikutan di proyek-proyek IKN juga sebenarnya bisa terkena sentimen positif dalam jangka pendek juga ya, untuk katalis di akhir tahun ini menjelang pemilu begitu. Nah, tapi untuk sektor infrastruktur kalau ditanya untuk long term apakah disarankan atau tidak. Nah, untuk long term itu balik lagi ya, kita tahu kinerja BUMN karya ini masih terbebani secara hutangnya. Jadi mungkin berbeda dengan saham-saham consumer yang mungkin bisa di hold lebih lama. Kalau untuk saham-saham infrastruktur ini lebih ke arahnya trading begitu ya. Sama juga dengan saham-saham semen begitu ya, yang biasanya akhir tahunnya naik begitu karena ada percepatan belanja infrastruktur. Itu juga lebih arahnya ke trading ya, trading jangka menengah begitu. Oke, jadi untuk long term masih di sektor consumer staples begitu untuk dibeli dan di hold pada saat-saat masa pemilu. Oke, sudah terjawab ya Bapak Lumpriyanto. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, masih ada waktu satu pertanyaan lagi ya, yang masih ada pertanyaan, ya ada yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A tentunya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi 2.
Oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti sesi pertama yang diisi oleh Mbak Ellen. Terima kasih juga Mbak Ellen telah mengisi materi pada siang hari ini untuk sesi pertama ya. Dan kita langsung saja masuk ke sesi 2. Jadi di sini kita akan membahas terkait aplikasi ya. Mungkin boleh request dulu nih di kolom Q&A mau bahas versi mobile, desktop maupun web. Mungkin boleh request dulu di kolom Q&A. Jadi kita bisa tahu nih Bapak Ibu kalau misalnya memang mau buka rekening gitu ya atau mau beli saham di CGS itu melalui aplikasi apa gitu. Jadi kita bisa mengajarkan biar Bapak Ibu bisa paham juga. Mungkin bisa langsung konfirmasi di kolom chat. Mau bahas di aplikasi mobile atau desktop dan web? Oke, mungkin kita akan membahas dari versi web dulu ya. Jadi kalau misalnya kita buka di sini, bentar. Sebentar. Oke, di layar kaca Bapak Ibu saat ini sudah terlampir atau sudah menampilkan aplikasi versi web ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu yang masih bingung gitu ya, atau yang pengennya memang kalau bisa beli saham itu melalui aplikasi atau melalui laptop gitu ya, kita sih lebih menyarankan menggunakan kalau khusus iOS ya, pakai menggunakan versi web. Kenapa? Karena kalau saat ini memang belum tersedia untuk versi iOS di MacBook dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang pengguna iOS itu bisa menggunakan versi web. Sebenarnya kegunaannya sama saja Bapak Ibu, jadi mungkin saya tampilkan saja di sini. Lalu coba kita masukkan password ya. Kita login di sini. Nah, oke, jadi di sini kita melihat ya di menu Marketplace ini mungkin kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang belum sempat membuka atau belum buka rekening gitu ya, atau yang baru belajar hari ini sama Mbak Ellen, nah kita akan praktek cara menggunakan aplikasinya seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini di MarketWatch ini menampilkan 4 order book, 1, 2, 3, 4. 4 order book. Nah, ini kita bisa melakukan aksi beli dan jual. Jadi kita bisa masukkan sahamnya di sini, di search ini, kita bisa mencari saham-saham pilihan kita. Nah, selanjutnya, misalnya nih kita pengen membeli saham sebagai contoh ya, kita pengen beli saham Bumi gitu ya. Nah, di 4 order book ini kita bisa melihat dari harga-harga yang terjadi saat ini. Sebagai contoh di sini ada last trade, lalu ada base bid ya, sama dengan ada di sini. Base bid itu ya paling atas. Lalu ada base offer gitu ya. Sama seperti di sini. Nah, di sini ada harga pembuka. Harga pembuka itu maksudnya harga hari ini ya, ketika saat ini marketnya sudah dibuka, Bumi itu tadi di harga 127. Dan di sini ada harga tertinggi sama dengan last trade di sini ya. Ini harga terakhir. Lalu di sini harga terendahnya di 125. Jadi ketika tadi pembukaan di 107 pernah menyentuh di harga 125. Itu untuk terendahnya. Lalu di sini ada preview close ya. Lalu di harga sebelumnya penutupan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kenaikan dari 127 ke 130, kenaikannya sekitar 4% Bapak Ibu ya. Kenaikannya kenaikannya itu 4%. Jadi kalau kita lihat di sini kita sudah untung ya kalau kita membeli saham Bumi di hari ini. Nah, di sini ada namanya lots ya. Lots ini adalah jumlah antrian si investor dalam membeli saham. Jadi di sini berbeda-beda ya. Jadi misalnya kayak di harga 129 ini ada antrian sebesar 152.000 lot ya yang mengantri di harga 129. Nah, kalau kita lihat di sini terbesar ya, sistem kita sudah memfilter. Jadi jumlah antrian lot terbesar itu di harga 122. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena memang belum ada yang mau menjual di harga ini. Jadi antriannya banyak.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menjual saham gitu ya, misalnya Bapak Ibu membelinya modalnya itu di harga 98. Misalnya sebagai contoh 98 ya. Nah, Bapak Ibu pengen jual nih. Ah ya udahlah jual aja biar cepat match di harga 122 gitu kan. Nah, nanti di sini akan berkurang. Di sini ya jumlah antriannya akan berkurang. Seperti itu. Jadi antara si pembeli dan penjual saling bertemu. Nah, kita juga belum tahu nih kita urutan keberapa dari antrian sekitar 376 lot kurang lebih. Nah, itu namanya order tracker ya. Nanti kita bisa lihat dari posisi kita, antrian lot kita, itu kita bisa lihat ke depannya itu antrian berapa. Nanti di sistem akan seperti itu ya. Akan muncul seperti itu. Itu namanya order tracker. Nah, di sini juga kita lihat, di sini ada jumlah antrian lot yang cukup banyak di harga 135. Nah, sistem akan membacanya ada garis di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, wah saya nggak mau antri nih, saya yakin saham ini saat ini di harga 130, prospek kedepannya bisa sampai 200. Sebagai contoh seperti itu ya, untuk kita menggambarkan beli saham. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin cepat match gitu ya, atau cepat membeli saham tersebut, bisa di harga over. Kalau mungkin kita mendengar, kalau sudah trader gitu ya, namanya adalah hajar kanan atau jual hajar kiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jual hajar kiri di sini, harga lebih murah, atau kita mau di harga premium atau hajar kanan, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi simulasi gampangnya seperti ini. Lalu sisanya sama aja ya. Jadi kita bisa menyeting saham-saham kita yang ingin kita beli di 4 order book ini. Lalu selanjutnya di sini ya, kita di sini menampilkan running trade. Sebentar. Nah, running trade ini ya, running trade ini adalah menampilkan semua saham yang terjadi di market, transaksinya dan ya. Karena di sini kalau kita lihat di sini ada waktunya, waktu dannya, simbol itu sahamnya, di harga berapa, jumlah lotnya berapa, persentasenya berapa, dan action-nya. Kalau kita lihat di sini action-nya ada buy dan sell dan lain sebagainya ya, buy dan sell. Lalu kita bisa melihat di sini banyak banget hasil terjadinya transaksi di running trade. Kita lihat berapa detik aja atau 1 detik aja itu bisa mempengaruhi berapa terjadinya transaksi. Ini untuk running trade. Nah, nanti kita akan tampilkan running trade untuk memfilter ya saham Bapak Ibu, pilihan Bapak Ibu tentunya. Oke, sudah cukup di menu market info, lalu kita menampilkan di menu all stock ya. Nah, all stock ini kita lihat ini menampilkan semua saham yang ada di market beserta simbol-simbol yang mungkin Bapak Ibu belum tahu seperti ini ya. Ini adalah spesial notasi. Jadi, di platform kita diwajibkan oleh bursa untuk menampilkan spesial notasi agar investor bisa lebih berhati-hati untuk membeli saham. Nah, spesial notasi ini biasanya kodenya berbeda-beda. Bapak Ibu bisa cek langsung di website resminya IDX seperti itu ya. Jadi, kalau gambar lonceng seperti ini perlu ditindaklanjuti atau direview dulu sebelum kita membeli saham. Seperti itu ya. Spesial notasi ini yang diberikan oleh bursa. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat dari cash map. Cash map ini bisa melihat dari net buy dan net sell. Jadi kita bisa melihat uang keluar atau uang masuk dalam bentuk persentase. Dan itu bisa menjadi pilihan atau misalnya menjadi pertimbangan ketika kita membeli saham. Nah, mungkin sebagai info untuk nasabah atau belum jadi nasabah kita ya, kalau kita buka rekening gitu ya, seperti data-data yang di sini, kita akan dapat semua ya, seperti laporan keuangan yang nanti saya tampilkan, lalu data market, lain sebagainya gitu ya. Apakah di CGSCMB itu berbayar? Nah, jawabannya adalah tidak berbayar. Jadi tidak ada data atau market data yang dikenakan oleh nasabah. Yang kedua adalah berapa fee jual dan beli gitu ya. Jadi khusus online itu fee belinya itu di 0,1815% dan fee jual di 0,2815%. Dan kita tidak ada biaya admin bulanan.
dan tidak ada biaya atau misal tidak ada minimal saldo untuk kita setor pertama kali. Jadi buka rekening dulu aja. Nanti kalau sudah melihat dan ingin tertarik dan atau ingin membeli saham, tinggal di deposit aja. Seperti itu ya. Jadi kita nggak ada minimum deposit, tidak ada biaya admin atau biaya data market. Seperti itu. Jadi promo kita masih ada, jangan lupa Bapak Ibu untuk membuka rekening secara mudah ya melalui CGSCMB Sekuritas Indonesia dan bisa dilakukan secara online. Oke, lalu saja di sini juga ada Global Market Summary. Kita juga bisa menampilkan indeks yang ada di luar ya, Bapak Ibu. Jadi di sini menampilkannya sangat gampang dan user friendly tentunya di aplikasi terbaru. Lalu di sini juga ada heat map ya. Jadi di sini ada heat map. Jadi kita bisa memfilter berdasarkan sektor, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa melihat dari frekuensi atau persentase saham tersebut dan kita kelompokkan ke setiap sektornya, ya seperti itu kurang lebih. Lalu di sini ada trade dan one stop trading. Nah, di sini yang menampilkan pertama adalah my favorite. Oke, my favorite sama dengan ada yang kita tampilkan sebelumnya. Lalu di sini ada new order, kita bisa melakukan order di sini ya. Kita bisa masukkan jumlah lot. Nah, lot itu apa sih kira-kira? Nah, lot itu adalah jumlah saham yang kita bisa beli. Kalau misalnya Bapak Ibu mau beli saham, itu minimal 100 lembar saham. Atau kita sama aja dengan satu lot. Tinggal dikalikan. Misalnya mau beli 2 lot berarti 200 lembar saham. Begitupun dan berlaku berkelipatan. Lalu di sini kita tinggal masukkan price. Jadi kita mau masukkan harga yang sekiranya kita cocok gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin hajar kanat gitu ya, pengen transaksinya cepat mas, kita bisa beli di harga over. Tapi kalau saya ingin mendapatkan harga lebih murah, ketika naik kita bisa mendapatkan selisih harga yang lumayan seperti itu ya. Nah, itu tergantung dari perspektif dan atau tergantung dari keputusan Bapak Ibu dalam bertransaksi. Lalu di sini juga menampilkan order list ya. Jadi kalau order list ini kita bisa melihat aksi transaksi kita. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ini transaksinya match ya. Match itu berarti transaksi kita berhasil gitu ya. Kalau misalnya di sini statusnya open, itu masih mengantri Bapak Ibu, seperti kita mengantri di harga lot yang tadi kita sampaikan. Atau kalau misalnya ke reject itu biasa ada beberapa faktor ya. Biasanya misalnya kita di saat ini harga di market di 130 nih, harga saham Bumi. Kita coba ordernya di bawah harga 100. Pastikan itu jauh dari harga fraksi harga yang sekarang kan. Nah, itu biasanya akan ke reject. Atau dananya tidak mencukupi, seperti itu ya. Dan kalau untuk sell biasanya ke reject, biasanya kita menjual saham melebihi yang kita miliki. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi pastikan aja reject itu biasanya kita ada reason-nya ya. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, nah kita bisa melihat nih. Kita coba input di harga jauh ya. Kita coba input di harga 100, sedangkan nggak boleh lebih rendah daripada nggak boleh lebih rendah daripada harga 129. Jadi kita minimal input di harga 129 seperti itu ya. Ini untuk kita ngorder saham sebentar. Saham PTPS gitu. Ini kita juga ada ketahuan untuk kenapa ke reject transaksi kita. Oke, lalu selanjutnya di sini juga ada portofolio ya. Nah, ini kita bisa menampilkan saham-saham yang ada di portofolio kita atau yang kita udah beli gitu ya. Nah, di sini juga menampilkan seperti net balance itu adalah jumlah lot yang kita miliki seperti ini ya. Berarti saya punya PPRO 2 lot, Bumi 2 lot, Sido 2 lot seperti itu ya. Lalu di sini juga ada gain atau loss dalam bentuk persentase. Nah, kalau Bumi kalau kita lihat di sini saya sudah untung sekitar 6% dengan value yang saya dapatkan ada sekitar Rp1.000 seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membeli jumlah lot yang lebih banyak, maka itu akan menyesuaikan dari value yang Bapak Ibu dapat seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini saya Sido rugi 20% ya, maka kerugian saya sekitar 30.000 karena saya memiliki 2 lot, karena kan harganya Sido lebih mahal dibandingkan harga Bumi per lembarnya seperti itu.
Lalu di sini juga kita bisa melihat ya semuanya sudah terlampir di menu portofolio ini. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan dari cost value, menampilkan dari modal kita bersama dengan market value atau value kita akan bergerak ketika harga market saham yang kita beli itu naik atau turunnya seperti itu. Sebagai contoh di sini saya Bumi untung ya. Saya modalnya segini dan market value sekarang kalau saya jual saya bisa kemungkinan dapat 26.000 seperti itu. Lalu di sini ada order info, kita bisa men-search saham kita berdasarkan kode saham maupun order ID. Nah, di sini menampilkan semua dari tanggal ke berapa untuk melihat saham-saham yang kita pengen lihat. Itu bisa dicari di order search. Lalu order history ini menampilkan history dari transaksi kita semua. Lalu di sini kita bisa melihat ini ya, full code ya. Jadi kalau misalnya full code ini yang ditampilkan pertama adalah mini chart ya. Jadi kita bisa melihat berdasarkan 6 bulan terakhir. Lalu di sini ada DP price dan DP order. Dan yang tadi saya bilang, running trade ini khusus saham AALI aja. Kalau tadi kita lihat di market info, lalu di market watch kan running trade-nya banyak banget ya. Semua saham ditampilkan. Tapi kalau di sini kita bisa memfilter berdasarkan saham yang kita pilih. Nah, lalu caranya bagaimana untuk misalnya kita ganti saham-saham ya gitu ya. Sebentar. Nah, sebagai contoh, saya di sini maunya BBRI sebagai contoh ya. Nah, ini akan langsung terganti semua seperti itu. Lalu di sini company profile ya, tentunya nanti akan sebentar. Ini BBRI aja. Mohon maaf. Harusnya RG, BBRI, RG. Atau sebentar atau BBCA. Nah, BBCA, lalu di sini juga menampilkan company profile dari saham tersebut. Ya, jelas karena saham yang sudah TBK pasti juga harus menampilkan seperti company profile, laporan keuangan, dan lain sebagainya sebenarnya. Karena untuk menjadi keputusan investor untuk membeli saham tersebut. Lalu di sini juga kita bisa menampilkan dari top gainers, top loser ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita bisa menampilkan saham-saham yang naiknya cukup signifikan atau saham-saham yang menurunnya itu cukup signifikan. Kalau kita lihat di sini kita bisa menjadi pertimbangan saham yang kita miliki seperti itu ya. Dan di sini kita juga bisa melihat dari most activity by lots, frekuensi dan value ya seperti itu. Lalu di sini juga ada client info. Nah, di sini kita bisa melakukan penarikan dana ya, penarikan dana untuk yang ada di RDN. Jadi, kalau penarikan dana Bapak Ibu ingin masuk di hari yang sama, di CGCMB cut off time-nya di jam 9.30, jadi bisa di-input sebelum jam 9.30, maka dananya akan masuk di siang hari seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya di Bapak Ibu inputnya di atas jam 9.30, maka dananya akan diproses di keesokan harinya. Lalu di sini juga kita menampilkan news ya yang terupdate seperti itu, dan kita juga bisa melihat chart apa namanya saham yang kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat BBRI arahnya ya sempat uptrend di sini 1 tahun terakhir, lalu sempat arahnya mau ke downtrend ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu kalau kita bisa memaksimalkan lihat pergerakannya saham BBRI seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, karena ini waktu itu ada red issue, tentunya akan sedikit berbeda untuk dari chartnya. Nah, di sini kita juga ada apa namanya dua tema gitu ya, tema gelap dan tema terang seperti itu. Oke, sampai sini saja Bapak Ibu. Nanti minggu depan kita akan bahas dari sisi desktop. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Jimmy ya. Saya sudah buka dan ikut kelas, berarti bisa dapat 200.000 ya, Kak. Pak Jimmy, kalau buka akunnya apakah bulan ini dan apakah sudah aktif? Kalau misalnya Pak Jimmy melakukan pembukaan rekening di hari ini, di bulan ini, dan aktifnya di hari ini, dan mengikuti kelas pasti seperti hari ini, dan mengikuti sampai seterusnya, bisa mendapatkan kesempatan sebesar 200.000, Pak, untuk RDN-nya.
Oke Bapak Ibu ya, sampai yang di sini yang belum buka akun, jangan lupa ya, seperti nanti Pak Jimmy bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat 200.000. Kuotanya sangat terbatas, hanya untuk 500 orang saja, seperti itu. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan. Baik, kita langsung akhiri saja. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGSCMB. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan dapatkan informasi lebih lanjut di website kita maupun sosial media kita di CGSCMB ID untuk Instagram dan di website kita di cgscmb.co.id/home ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses langsung sekarang juga. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Thank you yang telah hadir dan mengikuti kelas pasti hari ini.